Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta. Bacaan diambil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk dan kalian merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tatah Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, Injil hari ini mengingatkan kita untuk menjadi pengikut Kristus tidaklah cukup hanya dengan melakukan kegiatan keagamaan saja. Kegiatan keagamaan terkadang membuat kita terjebak dalam rutinitas yang seringkali membuat kita malah kehilangan relasi yang dalam dengan Tuhan. Meski kelihatannya kita rutin menjalankan ibadah, tapi kita sendiri tidak berelasi dengan Tuhan, kok bisa? Ketika kita melakukan segala sesuatunya hanya sebagai kewajiban, bukan karena kita punya relasi yang dalam dengan Tuhan. Menjalankan ibadah tanpa kerinduan untuk bertemu Sang Pemilik hidup dan Pencipta kita, sama saja membuat kita menjadi orang munafik, seperti yang digambarkan Yesus pada masa itu, di mana orang Farisi menjalankan ibadah hanya untuk dipandang dan dihormati orang di sekelilingnya, bukan karena mereka mengasihi Tuhan dan rindu mencari wajah-Nya. Agenda mereka adalah diri mereka sendiri, bukan Tuhan. Akhirnya, hidup kita akan menjadi batu sandungan. Kita hanya tahu firman, tetapi tidak melakukannya. Kita banyak menghakimi hidup orang lain yang dianggap tidak sesuai firman, tapi diri sendiri tidak menjadi pelaku firman. Apakah motivasi kita datang ke gereja dan di dalam pelayanan?
kita lakukan untuk Tuhan atau ada agenda pribadi tersembunyi? Demikianlah renungan hari ini. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik, jangan biarkan kami yang telah Kau pilih menjadi anak-anak-Mu dan menjadi murid-murid Yesus, Putra-Mu, menjadi pewarta Injil, namun tidak dengan sungguh-sungguh. Bimbinglah agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan tetap bersandar pada kekuatan Roh Kudus-Mu untuk selama-lamanya. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.